Shalom, jumpa lagi kita di dalam Word from Heaven. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membaca dari 2 Samuel pasal 23 ayat 13 sampai 17. Tertulis demikian, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat Gua Adulam, sedang sepasukan orang Palestina berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Palestina pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi dari sumur di Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Palestina. Mereka menimba air dari sumur Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud memiliki kelompok perwira khusus yang setia dan handal, yang terdiri dari 30 pahlawan yang gagah perkasa yang memimpin pasukan-pasukan Daud. Karena kesetiaannya kepada Daud, mereka disebut sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam menjadikan Daud sebagai raja atas seluruh Israel. Bapak Ibu, di dalam 2 Samuel 23 bacaan kita tadi, Daud menghormati dedikasi ketiga orang perwiranya yang pergi mengambil air dengan tidak meminum air dari mereka. Karena mereka mengambil dengan mempertaruhkan nyawa mereka, yaitu menerobos perkemahan musuh di Betlehem. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sikap Daud ini bukan melecehkan. Sikap Daud ini bukan merendahkan. Sikap Daud ini bukan tidak menghargai perjuangan, perbuatan, persembahan yang diberikan oleh para perwiranya. Tapi justru karena kerendahan hatinya Daud dan rasa terima kasih yang begitu dalam, ia menganggap air itu sebagai simbol darah ketiga perwira ini. Di ayat 17 kita bisa temukan nanti. Dengan mengingat bahwa darah adalah nyawa, ia mencurahkan air tersebut sebagai persembahan kepada Tuhan. Daud mengakui hanya Tuhan sajalah yang patut menerima pengorbanan dari mereka. Di sini kita melihat Bapak Ibu, nilai-nilai luhur dalam diri seorang Daud. Saat bersembunyi dalam gua bersama pasukannya, Daud ingin sekali minum air dari sumur di Betlehem. Dia ketika bersembunyi di Gua Adulam, di mana air ini ada di kampung halamannya sendiri. Tetapi pasukan Filistin sedang menduduki wilayah itu. Pasukan musuh sedang menguasai wilayah itu dengan penuh keberanian. Di dunia ini Bapak Ibu, seringkali orang lebih menghargai mereka yang berhasil merebut apa saja yang bisa diraih. Alangkah dahsyatnya tindakan yang didasari oleh kasih dan pengorbanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengan keinginan, dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dengan pengabdian dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sebenarnya itu menjadi suatu persembahan. Kalau seperti Daud menerima apa yang diberikan oleh para perwira ini sebagai korban curahan. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukan karena cinta kita, karena kasih kita kepada Tuhan, ini menjadi suatu korban curahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan apa saja yang menjadi perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka ini menyenangkan hati Tuhan. Seperti ketiga perwira ini, tindakan mulia mereka itu bukan sekedar simbolis. Tindakan mulia mereka bukan sekedar kata-kata. Perbuatan mereka bukan sekedar bentuk penyembahan yang absurd. Tapi tindakan yang mereka lakukan benar-benar bentuk pengabdian, penyembahan yang tulus kepada Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghormatan hanya layak diberikan kepada Tuhan. Penghargaan, kemuliaan hanya layak diberikan kepada Tuhan. Kita boleh menerimanya, tapi kembalikan itu semua kepada Tuhan. Kita hanyalah alat seperti ketiga perwira yang berani, gagah, perkasa ini mendengarkan apa yang menjadi isi hati Daud. Kiranya kita juga mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya kita membaca Alkitab, memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya, lalu melakukannya. Inilah yang menjadi korban persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar simbol, tapi benar-benar tindakan. Kiranya kita menjadi para pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar. Kalau Bapak Ibu memiliki pergumulan dan butuh konseling, hamba-hamba Tuhan di gereja GKRI Diaspora City Center siap menolong Bapak Ibu. Hubungi telepon yang tersedia di layar Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami, di mana kami diberi kesempatan untuk terus hidup di hadapan Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian, berikan kami kemauan untuk setia kepada perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.